Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas kisah Nabi Yunus alaihissalam. Selamat menyaksikan. Pada suatu malam, Nabi Yunus berjalan menuju ke negeri Ninawa atas perintah Allah Subhanahu wa taala agar kaum Ninawa menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah atau menyembah selain kepada Allah. Lalu saat Nabi Yunus alaihissalam akan tiba di sana, beliau sudah melihat bagaimana kaum Ninawa menyembah selain Allah. Tak lama kemudian Nabi Yunus alaihissalam pun berbincang-bincang dengan kaum Ninawa tersebut. Aku ingin bertanya, apa yang sedang kalian lakukan di depan patung itu? Apa maksudmu? Kalau boleh tahu, siapa yang kalian sembah? Dia adalah Ustar Tuhan kami. Tuhan? Apakah dia sangat berkuasa? Tentu saja Ustar sangat berkuasa. Ustar bisa mendatangkan rezeki pada kami, yang menyelamatkan kota kami selama bertahun-tahun dari kekeringan dan juga kelaparan. Apakah dia bisa bicara? Berbicara? Tentu saja tidak. Kau ini pasti gila. Mana bisa Ustar berbicara? Apakah dia bisa melihat dan mendengar? Kalau bicara saja tidak bisa, bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan kalian dan memberi kalian rezeki? Hei, kau jangan menghina Ustar ya. Dia adalah Tuhan kami, tahu? Ya, dia adalah Tuhan kami. Kau jangan menghina. Sabar, jangan marah dulu. Maukah kalian aku tunjukkan Tuhan yang sebenarnya? Tuhan yang sebenarnya? Mana ada Tuhan selain Ustar? Iya, mana ada Tuhan selain Ustaz? Orang itu pasti sudah gila ya. Tuhan alam semesta yang menciptakan bumi dan segala isinya, yang memberikan rezeki dan pelindung semua makhluk. Dialah Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang menciptakan kita, mengatur kehidupan, dan pemilik semua yang ada. Hebat mana, dia atau Ustar? Allah maha kuat dan perkasa. Tidak ada satupun yang dapat menandinginya. Oh, begitu ya? Apakah kau bisa menghadirkan dia sekarang? Sesungguhnya Allah maha besar dan maha agung untuk dapat kita lihat. Saudara-saudara, jangan dengarkan perkataannya. Orang ini pasti seorang pengembara gila yang tersesat di kota ini. Dasar pendusta gila. Ayo, tinggalkan saja dia. Perkataannya tidak masuk akal sama sekali. Mana mungkin ada Tuhan selain Ustaz? Tunggu, aku bukan orang gila. Aku datang untuk menyelamatkan kalian dari kemurkaan Allah disebabkan apa yang telah kalian lakukan. Tunggu dulu. Dengarkan penjelasanku. Sudah diam. Jangan ganggu kami. Lebih baik kau pergi dari tempat ini. Engkaulah pelindung kami, Engkaulah Tuhan kami, Ustaz. Kalau begitu baiklah, aku akan pergi. Tapi ingat, jika kalian tidak segera bertaubat, demi Allah, kalian akan ditimpa siksa yang pedih. Tak lama kemudian bencana yang dikatakan oleh Nabi Yunus pun tiba, dan itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kaum Ninawa pun berserah diri kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Besar Engkau ya Allah. Di sisi lain Nabi Yunus pun menaiki kapal dengan amarah karena kaum Ninawa yang tidak mau beriman kepada Allah. Pada awalnya suasana pun baik-baik saja, namun di pertengahan gak muncul badai dan petir hingga membuat kapal pun bergoyang-goyang. Akhirnya harus ada satu orang yang harus turun dari kapal tersebut agar selamat. Kalau begitu, kita terpaksa mengadakan undian. Barang siapa yang terkena undian itu, maka orang itu harus segera melompat ke laut. Undian diambil, lalu nama yang pertama adalah Nabi Yunus. Semua masyarakat tidak mau kalau Nabi Yunus yang turun. Sampai undian yang ketiga tetap namanya Nabi Yunus.
Akhirnya Nabi Yunus pun rela untuk turun dari kapal. Lalu ada seekor paus pun utusan dari Allah yang memakan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam pun berada dalam 3 kegelapan, yaitu kegelapan dalam perut ikan, kegelapan dalam malam, dan kegelapan dalam lautan. Nabi Yunus pun sadar akan dosa dan kesalahan. Beliau pun selalu berzikir dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai semua ikan di laut pun mendekat kepada perut ikan paus. Dengan lemah tak berdaya, Nabi Yunus pun tetap melanjutkan perjalanan untuk mencari teduhan dan makanan, dan akhirnya ada sebuah lampu dan Terima kasih ya Allah. Sekarang badanku terasa kuat dan segar. Terima kasih. lalu daun-daun dari buah labu tersebut pun dipakai baju untuk Nabi Yunus alaihissalam. Sekian yang bisa saya sampaikan. Pelajaran yang bisa diambil adalah, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat.